Ya, sudah muncul ini di sana tampilannya? Udah, oke. Nah, ini bentuknya agak sedikit beda lagi dengan yang kemarin. Kalau yang kemarin kita pernah coba latihan yang namanya lookup value itu kan ketika misalkan kita mengisi data di sini ya di C11 lookup value-nya di sebelahnya gitu ya, atau ya walaupun tidak satu kolom langsung mungkin tapi satu baris dengan data yang kita mau proses. Tetapi di contoh soal kali ini lookup value-nya tidak seperti itu. Ada yang bisa kasih ini nggak? Ada yang bisa menjawab nggak? Kira-kira lookup value-nya apa? Dari contoh kasus yang ada. Gak ada yang bisa kasih pendapat? Nah, kita lihat di sini ya dari contoh soal yang ini adalah kartu hasil studi. Jadi kita anggap seolah-olah kartu hasil studi ya, di mana nanti kita akan menggunakan kartu ini untuk menghitung nilai indeks prestasi kita. Nah, yang ada di sini atau yang menjadi lookup value di sini, ini sudah pasti ada lookup value ya. Ingat kemarin, lookup value itu pasti akan digunakan ketika kita menggunakan tabel bantu. Ini ada satu tabel bantu, tabel prodi. Di bawah sini ada satu tabel bantu, tabel data nilai. Sekarang saya mau tanya dulu, kira-kira kalau tabel data nilai ini, kalau saya ngambil data dari sini, saya menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP? Ada yang bisa jawab? VLOOKUP. Karena apa? Karena VLOOKUP kan ke bawah bukan ke samping. Jadi karena kalau kita mengisikan mahasiswanya ya kan, kalau ini kan berarti kita menambah mahasiswa ya, nambah mahasiswa dulu baru nilainya gitu kan. Nah itu berarti ke bawah kita menggunakan VLOOKUP. Sekarang saya tanya, tabel prodi ini VLOOKUP atau HLOOKUP? Kalau dari tabel yang ada ini, kira-kira siapa lagi yang bisa kasih pendapat? HLOOKUP. Nah HLOOKUP ke samping. Yang mana yang ke samping? Ya, tabel prodinya pengisiannya ke samping. Yang menjadi kuncinya yang mana? Yang kenapa? Kan kalau begini, kalau ini kan saya udah bilang kalau kita menambah mahasiswa, otomatis kan ke bawah nih, kan mahasiswa ya. Nah kalau di sini apa yang menjadi kuncinya? Yang menjadi kuncinya adalah kode prodi. Jadi ini kan prodinya ya, tergantung prodinya. Jadi begini nanti, ketika kita mengisi di sini NIM-nya ya. Ini kan NIM kalau kita lihat data di sini NIM-nya ada depannya TE, ada yang TK ya, ada yang EK. Nah, di sini TE, TK, EK. Jadi kalau seperti ini kan EK. Berarti data yang muncul di sini adalah data yang dari sini. Ya, jadi data yang akan muncul itu berdasarkan ini. Kalau saya ambilnya TK, ini saya tulis misalkan TK di sini, mata kuliah yang muncul itu adalah TK yang ini. Nah, memang kalau kita lihat dari mata kuliah 1 sampai mata kuliah 5 ini sama. Mata kuliah 6-nya ada yang sama, ada yang beda. Tapi kalau kita melihat dari mata kuliah 7 itu akan berbeda. Nah, sekarang kita mulai ya. Nah, jadi ingat-ingat patokannya. Tabel saya nggak bosan-bosan mengulang karena biasanya suka lupa dan suka salah untuk penggunaan fungsi-fungsinya. Ya mungkin 1-2 orang bisa, tapi yang lain kadang-kadang suka lupa. Ingat, saya ulangi lagi, kalau kita menggunakan tabel bantunya itu pengisian atau menambah datanya ke kanan, ke samping, itu berarti kita menggunakan HLOOKUP seperti contoh ini ya. Berarti ada prodi lagi yang baru, misalkan kita buat berarti menambahnya di sini. Sementara kalau pengisiannya datanya ke bawah, itu kita akan menggunakan VLOOKUP. Ya, sekarang kita mulai. Nah, lookup value-nya tadi yang saya sampaikan adalah ini.
ya, NIM. Yang kita akan cari itu semua yang bertanda tanya. Oke? Ya, semua yang bertanda tanya. Pertama, nama. Nama ini tentunya akan mengambil dari tabel nilai karena yang ada nama mahasiswanya ada di tabel nilai, ya, bukan di sini. Berarti sama dengan tadi sudah ada yang menyampaikan bahwa itu adalah VLOOKUP yang kita gunakan, ya. Nah, oke, lookup value-nya mana? Lookup value tadi sudah bilang ini dari name, ya. Ingat, VLOOKUP kemarin ada 4 bagian lookup value-nya, range table-nya, kolomnya atau barisnya yang keberapa, terus titik koma 0, ya. Nah, sekarang kita akan ambil bagian kedua. Di bagian pertama lookup value-nya sudah ada, datanya dari sini. Kita blok aja. Jangan diblok dari nomor, ya. Jangan diblok dari nomor. Karena kalau dari nomor nanti dia akan n per a karena tidak muncul tidak ada datanya dianggapnya. Jadi bloknya adalah dari NIM. NIM sini blok sampai ke sini. Ya. Itu bagian yang kedua. Sekarang kita masuk bagian ketiga. Yang mau kita munculkan apa? Nama. Ya kan? Berarti kolom ke-1, ke-2. Ya. Kolom ke-2, titik koma 0. Ya. Eko Sutarto. Ya, kalau saya ganti misalkan yang ini harusnya yang muncul ada Alberto. Ya, kalau ini saya ganti harusnya Alberto. Ya, Alberto Christian. Ya. Selanjutnya kita mencari prodi. Ingat, prodi tadi itu dari tabelnya tabel bantu. Nah, kira-kira nih, kan ini menjadi lookup value-nya. Kalau saya menggunakan lookup value di sini, terus range tabelnya di sini, hasilnya gimana? Hasilnya gimana kira-kira? Kira-kira muncul N per A nggak? Muncul N per A nggak kira-kira? Ya, jadi kalau kita gunakan ada kemungkinan muncul N per A. Kita coba aja dulu ya, hasilnya seperti apa. Sama dengan HLOOKUP, ya, karena tabel yang ini kan tadi sudah kita sepakatin, ini adalah HLOOKUP. Lookup value-nya yang ini, ya, range tabelnya kita blok yang ini. Baris keberapa? Ingat, ini baris 1, baris 2. Kita ingin memunculkan nama prodi itu pada baris kedua. Titik koma 0, tutup. Kenapa muncul N per A? Novita, bisa jawab nggak? Nah, sekarang begini, saya robah, ini jangan Eka deh, ya. Jadi saya ambilnya TK misalkan. Ini saya ganti. Coba alasannya apa? Sama, karena TK. Nah, ini kemarin ingat gak? Ada proses waktu latihan kita yang menggunakan left, right, sama mid, sama value. Sudah kan waktu itu ya? Nah, di sini di tabel ini itu tidak ada namanya atau tulisan TK 07002. Yang ada itu di sini. Ya. Berarti kita lihat dulu lookup value di sini kan itu TK, EK. Berarti kita harus memotong ini. 2 angka di depan. Kalau dari kiri menggunakan fungsi apa? Left.
Nah, tinggal kita tambahkan, kombinasikan. Berarti left ya, kurung buka, C6 tadi itu kurung tutup, belum kurung tutup, titik koma, sebanyak berapa? Sebanyak 2, baru kurung tutup. Ya, baru kurung tutup. Seperti ini. TK teknik komputer, ya kan? Kalau saya ganti tadi ini yang Eka, harusnya yang muncul adalah ekonomi. Ya. Kelihatan kan perubahannya? Nah, ini kita sudah uji tadi. 2 aja. Insya Allah benar kalau sudah diuji gitu. Nah, sekarang kita mau coba yang ini. Mata kuliah. Mata kuliahnya dari tabel mana? Mata kuliah dari tabel ini. Berarti kita akan menggunakan fungsi yang ini. Ya, kita akan menggunakan fungsi yang ini. Ya. Nih, fungsi yang ini nih. Ya. Berarti sama dengan H lookup left. Yang mana yang di left? Yang ini. Sebanyak berapa? Sebanyak 2 kurung tutup. Nah, masuk ke bagian yang kedua, lookupnya kita blok yang ini, ya. Mata kuliah pertama kan ini ya. Berarti kita ngambil baris ke berapa? Ke 3. 3.0. Agama. Nah, kita belum bisa uji nih. Kita bisa uji itu nanti ketika mata kuliah yang ketujuh nih. Karena kalau mata kuliah yang ketujuh kan beda-beda. Kalau ini kan kita nggak tahu nih benar salahnya karena semua mata kuliahnya sama. Ya. Nah, saya untuk mempercepat waktu saya copy saja. Ya. Saya copy. Ya, saya absolutkan dulu. Ini ada lagi, berarti ada satu lagi yang harus di ini, yang C6-nya itu juga tidak boleh di ini ya, jadi harus diabsolutkan, tidak boleh tidak diabsolutkan karena dia tidak berubah posisinya. Kenapa harus diabsolutkan? Karena tidak berubah posisinya. Ini dan tabel bantu. Nah, kok agama semua, Pak? Pendidikan agama semua pertanyaannya? Iya, karena semua sama kan? Ketiga ya kan? Harusnya kan kolomnya ketiga, keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Kita ganti aja. Ini ketiga udah benar, yang ini kita ganti keempat. Ya. Ini kita ganti ke 5. Kita ganti ke 6. Kita ganti ke 7. Kita ganti ke 8. Kita ganti 9, 10, 11, 12, 13. Oke. Nah, ini sudah muncul semua berdasarkan apa? Kita cek dulu nih, ekonomi benar nggak? Ya. Pendidikan agama, Pancasila sampai Kompas 1, matematika bisnis, pengantar ilmu ekonomi, pengantar manajemen, pengantar bisnis, hukum bisnis, dasar akuntansi. Nah, benar. Sekarang kalau saya robah menjadi teknik komputer, TK. Kita cek pendidikan agama, Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, komputer, ya, komputer, matematika diskrit, kalkulus 1, pengolahan citra, PPDE, elektronika 1, rangkaian digital. Ya. Kalau saya robah atau saya cek lagi menggunakan yang TE, udah benar belum? Ya. Seperti itu ya, jadi kita tes yang berbeda-beda. Dari 7 aja, elektronika, rangkaian digital, mikrokontroler, kalkulus 1, rangkaian listrik. Berarti sudah benar yang kita bikin tadi rumusnya. Ya, rumus ini udah benar.
rumus ini sudah benar. Sekarang kita masuk ke N itu nilai. Nilai ngambilnya dari mana? Nilai dari sini. Nah, kalau dari sini berarti kan tabelnya menggunakan VLOOKUP. Apa fungsinya untuk mengambil tabel yang ini? Caranya gimana? Kita pakai yang tadi yang atas. Yang ini. Ya, ini. Kita pakai fungsi yang seperti ini, ya. Sama dengan VLOOKUP. Ini ya. Lookup value-nya, range tabelnya, ingat dari sini bukan dari nomor, ya. Titik koma ke berapa? Tadi kan 1, 2, kita mau ngambil nilai pertama, berarti 3. 3 titik koma 0. Nah, dapat kan A, benar nggak A? Sekarang saya untuk mempercepat, saya bilang tadi saya akan copy saja dulu supaya kita tidak makan waktu. Copy. Ini A semua kebetulan, benar nggak nih? Abdul Arif. Ingat tadi kita belum merubah. Kenapa A semua? Karena kita belum merubah kolomnya. Kalau tadi kan barisnya yang ini ya. Ini barisnya, ini kolomnya. Berarti tadi 3 lanjut dengan 4. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Kita cek Abdu AA BCBB AA BC. Ya, benar. Kita coba yang lain, yang Eko. Kita tes yang Eko ABCBB CBAA CC. Oke, berarti udah benar ya. Nah, oke, kita masuk ke selanjutnya. AM itu ya angka mutu. Jadi AM itu sama dengan AM itu adalah mengambil angka mutu jika ya, nanti saya tambahin aja di akhir ya. Jadi AM itu kalau A ya, kalau A nilainya adalah A ya. A itu nilainya 4, B nilainya 3, C nilainya 2, D nilainya 1, E nilainya 0. Ya. Kita akan munculkan di sini ya AM untuk mencari AM. Angka mutu AM itu angka mutu. Angka mutunya adalah A4, B3, C2. Nah, kita akan menggunakan fungsi if. Kalau ini ada berapa pernyataan? Ini ada berapa pernyataan? 5 yang kemarin. Berarti kita akan menggunakan if sebanyak 4. Karena kan 5 kurang 1 ya. Seperti itu. Kita coba. Sama dengan if. Kalau ini sama dengan A. Ya. Berarti tuliskan 4. Jika tidak, if lagi ya. D11 sama dengan B, berarti tidak 3. Jika tidak, D11 sama dengan C ya. Itu adalah 2. Jika tidak, D11 sama dengan D itu adalah 1. Jika tidak, 0. Ya, kurungnya sebanyak 4. Nah, kurung bukanya 1, 2, 3, 4. Berarti kurung tutupnya ada 4.
Ingat tadi A, B, C, D. Sisanya itulah yang 0. Ya, di luar pernyataannya. Makanya tadi if yang kita gunakan sebanyak 4. 5 pernyataan kurang 1. If 1, 2, 3, 4. Oke, gitu ya. 4 kan muncul seperti ini. M itu adalah AM dikalikan SKS sama dengan AM dikalikan SKS. SKS-nya adalah F11. Nah, mencari total. Total ini adalah jumlah dari M. Berarti sama dengan pakai sum ya. Sum. Blok di sini. 64 totalnya. Nah, sekarang indeks prestasinya adalah M dibagi SKS sama dengan M ini G22 ya dibagi SKS. IPK-nya adalah 2,91. Nah, seperti itu ya kira-kira untuk latihan hari ini ya, ada beberapa gabungan. Nanti ini saya kirimkan juga contoh soalnya, kalian coba selesaikan ya. Videonya juga ini saya